Ya, ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan Kabinet Balas Budi nih. Iya, kabinet balas budi, balas jasa. Puluhan orang yang dipanggil oleh Prabowo dan kemungkinan mereka juga ada yang menjadi menteri, wakil menteri maupun lembaga-lembaga lain ya. Itu menunjukkan dalam kacamata gua dan juga Tempo adalah ini Prabowo ingin balas budi, balas jasa terhadap orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam pemenangan pemilu presiden 2024, which is wajar gitu kan. Tetapi kita bisa lihat lagi ke belakang, orang-orang ini layak atau enggak. Itu kan. Jadi intinya ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan Kabinet Balas Budi nih. Iya, kabinet balas budi, balas jasa. Karena kita dengar juga kan beberapa hari sebelum drama pemanggilan itu berjanji nih, Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan atau terafiliasi oleh partai politik atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Nah, bohir maksudnya. Bohir. Nanti akan disinggung kan soal bohir nih. Nah, itu yang kemudian gue lihat bahwa ini cara Prabowo balas budi atau balas jasa terhadap pihak-pihak yang berkontribusi atau berjasa padanya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap, waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Tapi nggak dicopot sebagai menteri, sebagai ketua umum aja dicopot. Gitu. Jadi orang-orang ini harus siap kapanpun dicopot gitu. Iya. Dan ada teman-teman di senior partai ya, maupun yang sekarang ada duduk di posisi jabatan tertinggi gitu ya, tinggi lah, jabatan tinggi di pemerintahan itu juga cerita bahwa Prabowo ini akan siap mengevaluasi para menteri, wakil menteri, dan kepala badannya dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Jadi ini ditampung semua dulu nih, ditampung semua kebutuhan, lalu di 6 bulan ke depan itu, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu mungkin akan ada reshuffle besar. Gitu yang disitulah kemudian Prabowo kembali menyeleksi. Semua yang disampaikan Prabowo bagus ya, baik ya. Tapi itu akan diuji nanti dari komposisi kabinetnya. Hari ini dia pidato tentang kemiskinan, tentang ketenagakerjaan, tentang kemandirian pangan dan sebagainya. Oke? Apa yang dia sampaikan akan diuji dari komposisi kabinetnya. Komposisi kabinet itu akan menjadi jawaban apakah yang dia sampaikan menjadi kenyataan atau akan menjadi ilusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, akan mumet pada waktunya ya. Jadi sobat RH sekalian, hari ini ada pelantikan baru ya, kepala badan dan utusan khusus, penasihat khusus dan lain sebagainya. Saya secara satir mengucapkan selamat ya. Akhirnya semua dapat bagian. Siapapun yang berjasa dalam pemenangan Prabowo sepertinya diangkat semua. Entah dalam jabatan apapun, entah cocok atau tidak, entah kemudian punya signifikansi atau tidak, entah punya peran yang kemudian bisa diejawantahkan atau tidak ya. Yang jelas pokoknya semua dapat jabatan ya, akan mumet pada waktunya nanti. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan hari ini diangkat kembali sebagai penasihat khusus setelah sebelumnya menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN ya. Oke, ya suka-suka Prabowo lah ya. It is called hak prerogatif, ya, prerogative rights. Tetapi apakah iya prerogatif itu sampai begitu-begitunya? Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan. Oke, kita bacakan ya. Nanti sambil kita lihat kelantik kepala badan dan penasihat khusus, ini daftarnya. Siapa bakal offside yang pertama? Sudah ada calonnya ya, yaitu Menteri Desa. Nanti kita akan lihat ya.
Ya itulah susahnya kalau tidak punya pendidikan, punya apa istilahnya, bagaimana meletakkan good governance dan clean government. Birokrasi harus diajari agar tidak cari muka. Ya, ini birokrasinya cari muka susahnya. Nanti kita lihat apa kesalahannya ya. Oke. Prabowo bakal lantik kepala badan dan penasihat khusus. Ini daftarnya CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Ketua Mahkamah Agung, yaitu fungsinya sebagai kepala negara ya. Sejumlah kepala badan, staf khusus hingga penasihat presiden di Istana Negara Jakarta pagi ini Selasa. Acara pelantikan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB ya. Dan didahului pengambilan sumpah secara beruntun dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto, utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, staf khusus presiden, Badan Penyelenggaraan Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara, maksudnya apa ini? Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan sejumlah ketua hingga wakil badan lainnya. Berikut ini daftar tokoh-tokoh yang dilantik Presiden Prabowo hari ini. Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. H. Sunarto SHMH. Kemudian utusan khusus Presiden Haji Muhammad Mardiono BA, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Kemudian 2, Haji Setiawan Ikhlas, utusan khusus bidang Presiden bidang ekonomi dan perbankan ya. Kemudian Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman SPD. Nah, ini Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dia sendiri suka menghina kelompok lain. Terutama kelompok kanan ya, Islam kanan ya. Oke. Kemudian Dr. H.C. Hafi, Dr. Honoris Causa Haji Raffi Ahmad, Raffi Farid Ahmad, utusan khusus bidang presiden, utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Luar biasa, yang dibina apanya? Yang dibina adalah bagaimana cepat kaya dengan 4 gulipat mungkin ya. Kemudian Haji Ahmad Rida Sabana, SE MBA PhD sebagai utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. Luar biasa ya. Walaupun mengakui sudah melakukan penganiayaan terhadap perempuan ya. Entah itu betul-betul dia atau dia mengatasnamakan orang lain, diangkat juga. Luar biasa. Profesor Mari Elka Pangestu, MSc PhD, utusan khusus presiden bidang perdagangan. Kemudian Haja Zita Anjani SOS MSc, utusan khusus presiden bidang pariwisata. Luar biasa ya. Zulkifli Hasan memasukkan anaknya. Kemudian penasihat itu utusan khusus. Lalu penasihat khusus presiden Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, penasihat khusus presiden urusan haji. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, MSc MA PhD, penasihat khusus presiden urusan energi. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, SE, MUP PhD, penasihat khusus Presiden urusan ekonomi. Jenderal TNI Purnawiran Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Ada juga di Letnan Jenderal TNI Purnawiran Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, penasihat khusus Presiden urusan kesehatan nasional. Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, penasihat khusus Presiden urusan investasi ya, lagi-lagi ya. Kemudian staf khusus presiden baru 1, Yofi Widianto, staf khusus presiden. Entah bidang apa ya. Kemudian Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, dapat juga dia, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Oke, datanglah kepada mereka kalau mau naik haji cepat. Mudah-mudahan mereka tidak berpikir untuk jadi 4 gulipat ya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Haji Mulyaman Darman Syahadat ya, mantan ketua dulu apa namanya OJK ya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dr. Kaharudin Jenot Daeng Menyambeang, Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, MA MPhil, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Luar biasa, gimana caranya ya?
Nani Sudaryati Deyang, Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Nani S. Deyang itu orang dekat Prabowo selama ini ya. Kemudian Insinyur Iwan Sumule ya, seorang aktivis Wakil 2 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Dr. Haikal Hasan, dapat juga dia Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Nggak tahu apa bedanya lagi dengan MUI sekarang. Dr. Insinyur Afrian Syanur, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Jadi saudara sekalian ya, mereka yang diangkat atau dilantik oleh Prabowo Subianto ini paling tidak setingkat menteri, atau setingkat wakil menteri, atau setingkat eselon 1. Kalau eselon 2 kan nggak mungkin. Makanya Mayor Teddy kemarin ngapain diumumkan kalau cuma eselon 2 gitu ya. Ya tanpa daya. Saya membuat polling saudara sekalian soal yang terkait dengan pengangkatan-pengangkatan ini ya. Polling saya adalah melihat menteri dan ratusan pejabat lainnya yang diangkat Prabowo, menurut Anda berapa lama lagi akan terjadi reshuffle? Ada yang bilang 6 bulan, 81%, 1 tahun 8%, kemudian di atas 1 tahun 4%, dan tidak terjadi reshuffle 7%. Jadi mereka yakin tuh akan terjadi reshuffle dalam jangka waktu dekat 6 bulan. Ya, saya sih sebenarnya bilang 6 bulan itu kurang dari 6 bulan, kurang 1 tahun ya, di atas 1 tahun. Tidak terjadi reshuffle ya. Coba kita lihat alasannya apa ya. Orang-orang dekat Jokowi akan jadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo. Kabinet amburadul atau kabinet balas budi, sebaiknya PDIP, Nasdem dan PKS oposisi. Sanggup bayar enggak itu? Apa ngutang lagi? Yang jelas kita yang digigit pajak dan pungutan lainnya. 6 bulan lebih harus diganti yang kinerjanya tidak baik. Mana makan siang yang kau janjikan, wo, rakyatmu kelaparan. Kalau bisa 1 bulan saja ganti saja semua dengan yang memang ahli di bidangnya, bukan memilih karena balas jasa. Paling ideal reshuffle di awal, paling lama setelah 100 hari kerja kabinet. Kalau start di awal sudah tidak memperlihatkan kinerja yang bagus, maka akan menghambat target-target yang akan dicapai Pak Presiden. Penting yang sudah lansia endrakor politik murahan. Sesudah Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu itu pasti ada perubahan. 1-2 bulan akan ada yang berhalangan tetap. Antri sekolah di Hotel Prodeo, 6 bulan 8 menteri akan diganti. Karepmulah Mulyono harus diadili atas penipuan dan kejahatannya. Kalau bisa secepatnya keburu tambah rusak. Menteri saat ini hanya uji coba dan balas jasa saja. Dan apabila selama 6 bulan ke depan tidak ada hasil yang diharapkan Pak Prabowo, maka akan terjadi reshuffle kabinet. Gak yakin bakal diganti. Ngarep banget reshuffle bang. Pengen ya dipanggil Wowo. Iya, saya pengen dipanggil Wowo untuk menyampaikan, mbok ya Pak, bener menunjuk orang itu. Saya tidak akan tertarik dengan jabatan apapun Pak Prabowo, cuman ya mbok ya jangan begitu. Itu yang ingin saya katakan ya. Lalu yang ingin saya katakan kedua adalah, Pak, tolong Pak, kami tidak minta pendapatan dari Bapak. Yang kita minta adalah pendapat kita itu tetap dilindungi konstitusi karena ini adalah demokrasi. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Insya Allah ya, saya sudah selesai dengan soal jabat menjabat begitu. Insya Allah ya, tidak boleh juga terlalu yakin, tetapi insya Allah tidak akan tergoda. Apalagi melihat pejabat-pejabat yang diangkat, apa hebatnya. Orang diangkat yang paling penting ikut jadi tim pemenangan saja ya. Sudah tidak memperlihatkan lagi kompetensi yang jelasnya, core bisnisnya apa gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang memberantas korupsi, omon-omon doang. Tapi yang udah nggak apa-apa lah ya. Nanti kita dibilang iri kembali lagi kan. Oke ya, saya tidak bacakan semua. Saya hanya berpikir ya, kasihan juga nih teman-teman yang masuk kabinet itu. Kalau yang sudah jelas portofolionya enak dia kerja. Tapi yang belum jelas ini. Contoh misalnya Badan Pengentasan Kemiskinan.
Ya, itu ada nggak itu kantornya sudah ya? Belum bicara kantornya, belum bicara anggarannya, belum bicara staffingnya, ya kan? Lalu mereka mau mulai dari mana kira-kira memberantas kemiskinan itu? Ya mudah-mudahan mereka udah punya roadmap-nya. Nanti kan gampang. Kita lihat statistiknya. Belum kemudian koordinasi dengan Menko Perekonomian. Belum koordinasi dengan UMKM. Belum koordinasi. Allahu Akbar. Saya tidak bisa membayangkan ya. Kenapa menteri itu. Di Amerika aja menteri itu 15 doang bro. Ya, cuma 15 ngatur negara segede itu. Karena apa? Karena desentralisasinya berjalan baik. Oh jangan sebut dia negara federal dan lain sebagainya. Gak ada hubungannya. Kalau kita mampu mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada daerah secara baik. Dan pemerintah pusat sebagai pengayom, sebagai pendukung, bisa. Ya, kemarin saya bertemu Menteri Desa. Saya udah biasa kerja di desa katanya. Bila perlu saya tidur di desa, luar biasa ya. Padahal jumlah desa itu 80-an ribu lebih. Jadi kalau dia kemudian mau tidur di desa, maka dibutuhkan lebih dari 220 tahun. Baru selesai dia tidur di desa, udah selesai. Udah kiamat dunia, jangan-jangan 200 tahun lagi ya. Jadi yang enggak aja ya. Kalau cuma sekadar tidur di desa sebagai sampel untuk pencitraan ya nggak ada gunanya juga ya. Oke. Melihat menteri dan ratusan pejabat lainnya yang diangkat Prabowo, menurut Anda berapa lama lagi akan terjadi reshuffle 3.000 yang voting ya untuk for the time being? 6 bulan itu 80%, 1 tahun 8%, di atas 1 tahun 4%, tidak terjadi reshuffle 7%. Itu sobat era sekalian ya. Saya mau bilang apa coba ya. Semua dapat kebagian ya. Dan ini terus terang saja melegakan saya dalam tanda kutip. Ternyata nggak hebat-hebat amat jadi pejabatnya Prabowo ya. Kayaknya background apapun bisa diterima asal mau ngedukung di Pilpres kemarin. Saya pikir akan dibentuk kabinet yang zakan profesional. Terdiri dari orang-orang hebat dengan track record jelas. Rupanya begini doang. Ya, makasih saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.